saya Dede Yularti dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah manusia purba manusia pertama di bumi. Pasti dari kalian semua bertanya-tanya, beneran gak sih manusia pertama di bumi itu adalah manusia purba? Yuk, ikuti terus penjelasannya. Asal-muasal manusia, ya, teori yang paling terkenal ini adalah dari tokoh yang bernama Charles Darwin. Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di Inggris. Beliau merupakan seorang naturalis dan ahli geologis Inggris yang paling terkenal dalam kontribusinya terhadap biologi evolusioner. Dalam buku The Origin of Species yang berisi penjelasan Darwin tentang teori asal-usul manusia hidup melalui seleksi alam, Darwin tidak sependapat dengan teori penciptaan independen. Darwin juga menjabarkan teorinya dalam 14 bab. Bab terakhir adalah ringkasan dari 13 bab sebelumnya. Istilah-istilah biologi yang dipakai di dalam buku ini sebagian besar tidak dijabarkan di dalam glosarium. Buku ini adalah mendokumentasikan hasil lengkap penelitian sepanjang Charles Darwin tentang asal-usul makhluk hidup. Dalam teorinya, Darwin mengungkapkan bahwa perkembangan spesies didasarkan pada terjadinya seleksi alam. Buku ini adalah berisi penegasan Darwin bahwa spesies tidak diciptakan sekaligus oleh tangan ilahi, tapi dimulai dengan beberapa bentuk sederhana yang kemudian bermutasi menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Teori-teori dari Darwin tentang evolusi makhluk hidup dianggap kontroversial. Bahkan hingga saat ini, perdebatan mengenai teori Darwin menjadikan karyanya sebagai buku paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan alam yang pernah ditulis oleh manusia. Dalam pandangan Darwin, semua kehidupan memiliki leluhur yang sama. Ia membayangkan sejarah kehidupan di bumi mirip sebuah pohon yang sangat besar, yang awalnya adalah batang tunggal berupa sel-sel pertama yang sederhana. Spesies-spesies baru bercabang dari batang tunggal itu dan terus terbagi menjadi dahan-dahan atau famili tumbuhan dan binatang. Lalu menjadi ranting-ranting, yakni semua spesies adalah famili tumbuhan dan binatang yang hidup sekarang. Salah satu spesies binatang yaitu kelompok mamalia berevolusi lagi sehingga menghasilkan binatang yang berakal budi, yaitu manusia. Hal ini terjadi dalam proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, sehingga jutaan tahun, yang disebut dengan proses evolusi. Dalam proses itu terjadi apa yang disebut dengan sistem seleksi alam, di mana hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkunganlah yang bertahan hidup dan berkembang. Secara khusus tentang evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, Hominidae, bangsa kera dan simpanse, lalu Homo sapiens. Dengan demikian, manusia berasal dari kera. Teori evolusi, termasuk evolusi manusia, itu telah lama menjadi kontroversi. Para penentangnya mengatakan teori ini tidak sesuai dengan pandangan kitab suci agama-agama Samawi tentang penciptaan. Selain itu, dari sisi keilmuan, teori evolusi dianggap tidak dapat menjelaskan adanya mata rantai yang hilang atau missing link, yaitu penghubung antara generasi makhluk berbulu berekor seperti monyet dan makhluk cerdas Homo sapiens atau manusia. Temuan dan teori evolusi Darwin telah lama menjadi kontroversi, terutama karena berlawanan dengan pandangan kitab suci agama-agama Samawi tentang penciptaan. Temuan-temuan itu adalah hasil dari proses kerja ilmiah dan karena itu selayaknya disikapi secara ilmiah pula. Agama dan sains atau ilmu pengetahuan tidak perlu dicampur adukan, sebab pendekatan agama dan pendekatan sains dalam upaya memahami realitas alam semesta berbeda.
Agama berada dalam tingkat eksistensial dan transendental soal rasa, soal hati, sedangkan sains berada dalam tingkat faktual yang terkait dengan pembuktian secara empiris. Dengan kata lain, agama dan sains memiliki otonomi masing-masing. Itu tidak berarti keyakinan agama tidak rasional. Perasaan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tetap dapat dijelaskan secara rasional. Sisi baiknya adalah bahwa temuan-temuan ilmiah, termasuk ilmu sejarah, masih terus diuji kebenarannya. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu sejarah. Sebuah temuan terus diuji kebenarannya sepanjang waktu melalui temuan-temuan berikutnya. Tidak pernah ada kata selesai untuk itu. Sikap terbaik kita adalah terbuka dan kritis terhadap setiap penelitian ilmiah, tanpa harus meyakininya sebagai sebuah dogma atau ideologi.